Kalau kita baca nih catatan, kafa binafsikal yawma 'alaika hasib. Cukup engkau yang menghisap dirimu sendiri. Ternyata saya dulu kalau nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ASS WR WB. Ya di catatan itu apa yang ada? AS. Karena apa yang antum amalkan, apa yang antum kerjakan akan ada dalam catatan itu. Kan singkatan, jangan disingkat doa. Itu permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah. Sebelum bicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum siapa namanya? Fardi. Faki. Tanggal berapa hari ini, Faki? Tanggal 24 bulan Februari tahun 2024. Itu tanggalannya orang Islam apa yang lain? Muslim kan Fakih kan? Oh ya, tanya Ustaz, apa kalender umat Islam? Anak kasih hadiah. Nah, Fakih, tetangganya Fakih, Muslim juga kan? Muslim semuanya lah Ustaz. Tapi mana nggak hafal kalendernya umat Islam? Nah, yang di belakangnya. Tanggal berapa hari ini? Masa sama kalendernya umat Islam nggak tahu? Gimana kita mau neladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan? Bulan ini kita nggak tahu bulan apa. Tanggal berapa? Tanggal 14 bulan apa? Tahun? Kita lihat, mikir tahunnya tahun berapa? Maju ke depan. Nah, maju ke depan. Ustaz kasih hadiah. Maju ke depan. Siapa namanya? Ridha Muhtadi. Ridha. Tahu tanggal 14 dari mana? Ngelihat di sana. Fadhal Ridha. Ahibati billah. Sulit bagi kita untuk bicara Ramadan kalau kita lupa dengan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Ramadan di bulan Sya'ban. Bulan yang kita lalai. Antum kalau tahu-tahu belajar tentang Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan nanti udah telat. Kenapa dikatakan telat? Karena sudah masuk ke waktu perlombaan. Makanya semua pertandingan, semua perlombaan yang ikut itu biasanya dikarantina. Kalau ada PON, Asian Games ya dikarantina, dipersiapkan latihan. Pas hari perlombaan udah siap. Tapi bayangin, ini lomba lari maraton 40 kilo atau 41 kilo. Yang pendek lah 10 kilo. Tapi dia nggak pernah latihan. Langsung yuk anak pondok bersama berangkat. Kemana Ustaz? Lomba. Lomba apa? Lari 10 kilo. Oh jangan mengada-ngada lah Ustaz. Kita sekilo aja ngos-ngosan. Suruh 10 kilo. Tapi yang sudah terlatih, apa kata dia? Bismillah. Anak tiap hari latihan, anak tiap hari lari. Berapa kilo? Ya lumayan lah 5 kilo. 10 kilo insya Allah pelan-pelan nyampe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini beliau melakukan banyak amalan, terutamanya adalah puasa sunnah. Di pondok ada puasa Senin Kemis. Nah, bulan Sya'ban kalau bisa puasanya 25 hari Ustaz. Mana Ustaz Ismail?
Bikin puasa 25 hari. Kuat? Kuat anak-anak Ustaz. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Nabi di bulan Sya'ban itu puasa full. Kata Aisyah, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau puasa Sya'ban sedikit yang beliau nggak puasa. Jadi full itu hampir full. Itu persiapan. Ketika ditanya, ya Rasulullah, oleh Usamah bin Zaid, oleh kekasih Nabi SAW. Usamah ini hibbun Nabi SAW, ibnu hibbin Nabi SAW. Usamah bin Zaid bin Harithah. Dia tanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhur, ma tasumu min Sya'ban. Aku ngelihat engkau itu puasa gak seperti biasanya di bulan-bulan Sya'ban ini. Gak seperti di bulan-bulan lainnya gitu. Ada apa gitu? Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa Nabi SAW banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Nah, kenapa? Siapa namanya? Rafli. Type Rafli. Kenapa? Yang keras suara. Angkat suaranya nggak apa-apa. Maju ke depan, sini. Maju ke depan. Sini nggak apa-apa. Sini. Kenapa? Nggak apa-apa. Lihat teman-temannya mau Ustadz di sini. Jawab. Nggak apa-apa. Kalau salah dibenerin sama Ustadz, kalau benar dikasih hadiah sama Ustadz. Latihan berpuasa dari bulan Sya'ban. Kenapa puasa? Kenapa banyak puasa? Karena latihan. Oke, Ustaz kasih hadiah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini jawabannya hampir benar. Tapi belum benar. Siapa yang mau jawab? Nah, fadhal. Ya, kenapa? Karena, oh Masya Allah, ahsanta, maju ke depan sini. Ustaz kasih hadiah. Karena bulan ini, fadhal, barakallahu fiik, bulan diangkatnya amalan, plus ada hikmah persiapan untuk Ramadan. Latihan. Allah sediakan sebelum Ramadan bulan diangkatnya amalan agar orang memperbanyak puasa sunnah. Dan puasa sunnah itu jadi latihan dia, muqaddimah lah, persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Dan Nabi SAW mengatakan bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh manusia. Orang bicaranya Ramadan. Loh, kita masih di Sya'ban. Belum Ramadan. Maka kalau mau bicara Ramadan, benarkan dulu Sya'bannya. Kalau Sya'bannya benar, insya Allah Ramadannya benar. Lihat ya, orang yang gak pernah puasa sunnah. Kalau masuk ke bulan Ramadan hari pertama, apa yang terjadi? Lemes. Suruh baca Quran, afwan. Tidurnya orang puasa ibadah. Nemu di mana hadisnya itu katanya? Coba dipelajari dulu. Akhirnya di bulan Ramadan yang seharusnya diisi dengan amal-amal ibadah, malah dia malas. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau kalau masuk bulan Ramadan itu bersemangat beribadah yang tidak dilakukan di bulan-bulan lain. Kita malah lemes. Loh, ada apa dengan kita? Waktu berbuka. Makanya kita kalau melihat bagaimana Rasulullah SAW berbuka biasa aja. Beliau berbuka apa? Kurma. Ada rutab,
kurma yang basah kalau lagi musim. Nggak ada ya kurma kering. Nggak ada ya air, selesai. Orang sekarang enggak. Kurma ada, gorengan ada, es ada, nasi ada, apalagi papeda ada. Semua mau dia makan. Yang nggak pernah dia makan, kita lihat ya. Kita lihat di negeri kita dan negeri lainnya. Di bulan Ramadan, makanan pokok itu naik harganya. Harga telur naik, harga ayam naik, harga apa lagi? Ikan nggak tahu di sini. Naik juga. Semuanya naik. Kenapa? Umat Islam yang seharusnya mengurangi makan, tambah banyak makannya. Ini bulan puasa, jemaah. Makanya sebagian orang kalau puasanya nggak bener, bukan nggak bener ya, mungkin salah ngomong bener, kurang tepat lah. Idul Fitri celananya nggak cukup. Seharusnya dia lebih kurus, tapi ini lebih besar perut. Karena kalau sudah makan berbuka, semuanya ada. Setelah makan ini nggak cukup perutnya. Apa yang dia lakukan? Dia kendorin supaya masuk. Padahal kata Nabi SAW di luar Ramadan, bagaimana beliau mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sehat. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup anak manusia itu makan beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Bukan perutnya yang tegak, punggungnya yang tegak. Makanya makan di warung itu benar, nggak ada sandarannya. Nanti kalau di warung itu nggak perlu sandar makan, ya sudah tegak makan. Cukup beberapa suap. Sebelum itu Nabi SAW mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi manusia daripada perut. Cukuplah tadi beberapa suap makan. Fa in kana fala budda la mahala. Kalau dia memang harus makan banyak karena dilihat enak ya, beberapa suap makan kayaknya nggak cukup. Maka beliau alaihi salatu wasallam memberikan arahan. Perut ini dibagi tiga. Siapa yang tahu pembagiannya? Nah, yang pertama buat makanan, yang kedua buat air, yang ketiga buat nafas. Masya Allah, betul. Anda kasih hadiah, maju ke depan. Anak-anak ini lebih suka dikasih buku atau dikasih parfum? Buku. Anak kasih buku. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, kata Nabi SAW, thuluthun li ta'amihi, thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasi. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga buat nafas. Dan semua orang itu beda-beda sepertiganya. Tapi ternyata sepertiga ini kadangkala sama orang dipenuhi makanan semua. Apa tandanya? Bernafas dalam lumpur. Oh. Jadi dia nafasnya susah. Yang untuk nafas itu dibuat untuk makanan atau minuman. Makanya ketika Nabi SAW ketemu seorang sahabat, lagi kumpul sama sahabat, ada sahabat yang bersendawa. Oh, gitu ya. Apa kata Nabi SAW? Kuffa anna jusha'ak. Fa inna atwalan nas ju'an yaumal qiyamah atwaluhum shib'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat itu yang paling panjang kenyangnya di dunia. Maka kalau mau bicara bagaimana orang masuk ke bulan Ramadan, maka siapkan di bulan Sya'ban. Puasa sunnah. Senin Kemis nggak apa-apa. Mau puasa terus 7 hari puasa, 15 hari puasa, mau puasa Daud ya monggo. Ada sebagian berpendapat kalau sudah setelah nisfu Sya'ban dimakruhkan puasa sebenarnya, tapi nggak masalah sebenarnya ketika orang mau berpuasa dengan harapan dia ya diangkat amalnya dalam kondisi dia berpuasa.
Itu Rasulullah SAW di bulan Ramadan, dimulai dengan bulan Sya'ban. Taib, siapa yang mau menyebutkan 5 keutamaan bulan Ramadan? Bapak-bapak di sini, kalau santri tahu semua soalnya. Kita tanya bapak-bapak, 5 keutamaan bulan Ramadan yang menyebabkan kita ini bersiap-siap. Jamaah 5, sedikit 5 itu 7 kalau gitu. Jamaah, Ramadan ini bulan yang penuh dengan fadilah, penuh dengan keutamaan. Tahu beberapa bulan yang lalu Indonesia sempat heboh karena di Jakarta ada konser musik. Siapa? Coldplay. Tahu? Coldplay ya begitu namanya. Alhamdulillah, nggak tahu antum kan? Alhamdulillah. Itu 6 bulan sebelum pertunjukan mereka tiket sudah habis. Kok bisa? Karena orang tahu sama konser tersebut. Dia ingin hadir di tempat itu. Walaupun dia akan mengeluarkan uang. Dia akan mengeluarkan energi, menyisihkan waktu. Yang akan kembali kepada dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Tapi dikerjakan. Masa kita Ramadan yang penuh dengan fadilah gaib, 7 fadilah Ramadan. Siapa yang mau jawab? Ustaz, bapak-bapak ini udah ngerti semuanya. Biar anak-anak yang jawab. Nah, kayaknya diserahkan kepada anak-anak. 7. Nah, mana yang mau jawab? Gak ada yang mau jawab. Yang di tengah mungkin mau jawab. Fadhal. 5 boleh, gak apa-apa lah kita. Nah, diampuninya dosa, dibebaskan dari api neraka, bulan diturunkannya Al-Quran. Pelan-pelan lah. Apa yang kamu? Amalan. Dan yang kelima, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga. Ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah jemaah. Masih banyak lainnya. Ada doa yang mustajab, yang bangun malam itu diampuni dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Maju ke depan antum. Masya Allah, anak kasih hadiah 2 buat antum. Masya Allah. Fadal, barakallahu fikum. Hayakumullah. Jamaah, Allah Azza wa Jalla mengatakan syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Buat para santri, Quran itu diturunkan berapa tahun? Selama berapa tahun Al-Quran itu turun? Permulaan turunnya di bulan Ramadan. Iqra itu turunnya di bulan Ramadan. Berapa tahun Al-Quran turun? Masya Allah. Mana jemaah? Angkat tangan lah. Banyak hadiahnya di sini. Nah, 23 tahun, Masya Allah. Fadal, maju ke depan. Nah, 23 tahun jemaah. Barakallahu fikum. 23 tahun sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama itu turun sebagai apa? Hudan linnas. Quran itu turun bukan untuk menyusahkan umat manusia.
Bukan untuk membuat mereka sengsara, tapi memberikan petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada penjelasan petunjuk, membedakan yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, yang benar, yang salah. Itu Quran. Ini bulannya Al-Quran. Di bulan Sya'ban ini, ya kita jangan tanya Nabi SAW kalau sholat malam. Di bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, yang qiyamul lail, yang sholat tarawih, yang dia baca Quran di sana, tentunya dengan sholatnya dia baca Quran. Imanan wahtisaban, dia melakukan itu karena iman, karena dia seorang muslim yang diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Wahtisaban, berharap pahala dari Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang lalu diampuni buat dia. Sebagian kita baru sholat malam itu ya malam pertama Ramadan. Tarawih itu sebenarnya sholat malam sepanjang tahun jemaah, bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya Rasul SAW pernah sholat malam sendirian di rumahnya. Lalu datang Hudzaifah ibnul Yaman menjadi makmum Nabi SAW. Ini sholat tarawih itu sholat sunnah, sholat malam itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu imam harus ikut makmum atau makmum ikut imam. Nah, kalau sholat wajib imam itu harus memperhatikan makmum. Gak boleh seenak dia mau baca Al-Baqarah gitu, imamnya karena baru hafal Al-Baqarah, tahu-tahu jadi imam sholat maghrib baca Al-Baqarah sampai isya belum selesai baca Al-Baqarah. Kalau sholat wajib harus perhatikan makmumnya. Tapi kalau sunnah Nabi SAW sholat sendiri. Ini ada yang mau ikut, ya terserah dia mau ikut. Nabi membaca Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, mungkin ya 100 ayat Nabi sujud, ruku kata dia, alaihi salatu wassalam. Ternyata lewat Al-Baqarah jemaah, lewat 100 ayat. Oh insyaallah Al-Baqarah ruku, Al-Baqarah lewat. Nabi nyambung ke surat An-Nisa. Dalam hadis itu disebutkan surat An-Nisa. Sampai kata Hudzaifah, aku punya niat nggak benar di hatiku. Niat apa? Mau ditinggal Nabi SAW. Dia mau pergi kata dia. Setelah An-Nisa, Ali Imran 5 juz lebih jam. 1 rakaat. Kita full 11 rakaat. Berapa juz? Di sini berapa juz? 1 juz. 11 rakaat 1 juz. Benar nggak? Masya Allah. Ya insya Allah mulai tahun ini rakaat pertama 5 juz. Ya katanya meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 juz ya. Itu rakaat pertama, bukan 11 rakaat ya. Nabi SAW memang sholatnya 11. Apakah boleh lebih dari 11? Boleh. Pendapat yang lebih kuat, sholat malam itu nggak ada batasannya. Nabi SAW prakteknya 11, tapi beliau mengucapkan sholatul lail masna masna. Sholat malam 2-2. Fa idza khasyital fajrah fa'utir bi wahidah. Kalau engkau takut fajar, subuh ya sudah tutup dengan witir 1 rakaat. Jadi ada yang mau sholat, mamanya anaknya mau sholat 20 rakaat, tafadhol. Mau sholat 36 rakaat, tafadhol. Pokoknya ditutup sama witir 1 rakaat. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW. Beliau 1 rakaatnya 5 juz. Sebagian kita dalam hidup nggak pernah terawih full 5 juz. Anak pernah ke penjara suka miskinnya. Di penjara nih. Ya biasanya di penjara orang-orang taubat deh semuanya. Dia mengatakan, Ustaz kita alhamdulillah 10 hari terakhir kita datangkan imam Ustaz. Untuk ngimamin kita. Ya 1 malam kita 3-4 juz.
Masa di penjara 3-4 juz, antum cuma 1 juz? Nunggu di penjara, baru mau banyak sholatnya. Benar loh jemaah, mereka cerita seperti itu. Jadi 10 hari itu hatam. Dan ada di beberapa tempat yang 1 rakaat 1 juz. Jadi 11 rakaat, ya mereka mungkin 10 juz. Atau mereka 8 juz, tambah witir 3. Jadi kalau bicara meladani Nabi SAW, maka lihat bagaimana sholat malam beliau. Karena biasanya kita akan mulai dengan sholat tarawih sebelum puasa. Sholat tarawih dulu tuh, malam pertama. Orang yang tidak terbiasa sholat malam dengan bacaan yang panjang, pas masuk masjid Imam Syafi'i, bacanya 1 juz, dia akan berpikir, besok kayaknya nggak sholat di sini lagi. Nah, bahkan kadang-kala sampai ngeliat imamnya, siapa imamnya ini? Dilihatin jamaah, karena tidak terbiasa. Para sahabat Nabi, masya Allah alaihi, mereka berusaha untuk meneladani Nabi SAW. Itu kan Nabi Ustaz, kita kan bukan Nabi, kita manusia biasa Ustaz. Nabi itu manusia biasa. Makanya Allah tidak mengutus malaikat. Kalau malaikat yang diutus nggak bisa ditiru. Loh, malaikat makan minum yang enggak, punya syahwat ya tidak. Makanya Allah tidak mengutus malaikat. Allah mengutus Nabi dari manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Qul innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia seperti kalian. Supaya nggak muncul tuh ungkapan-ungkapan yang mengatakan itu kan Nabi, itu kan loh. Kita disuruh nyontoh Nabi. Bedanya kita sama Nabi apa? Yuha ilayya. Aku dapat wahyu dari Allah. Aku dapat cahaya dari Allah yang disampaikan kepada umat manusia. Itu yang membedakan. Wailah beliau manusia biasa. Dan Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira, untuk orang yang beriman, yang dia berharap perjumpaan dengan Allah, dia berharap di akhirat nanti masuk surga Allah. Dan orang itu banyak berzikir. Maka ingat, Rasulullah SAW bisa dicontoh. Ada sahabat-sahabat Nabi yang kelewatan. Ada 3 orang sahabat. Dia kepingin tahu ibadahnya Rasulullah SAW di rumahnya. Ini ya, perbedaan sahabat dan kita. Kalau kita mengatakan itu kan Nabi, kita nggak mampu. Ini sahabat melebihi Nabi SAW. Dia datang ke rumah Nabi SAW, tanya gimana sih ibadahnya Nabi SAW di rumah. Maka istri si Nabi cerita, kana yasum wa yuftir. Beliau ya sepanjang tahun kadang-kala beliau puasa, kadang-kala beliau berbuka. Kalau bicara sholat malam ya beliau sholat, beliau tidur. Jadi nggak full sholat malam itu enggak, ada tidurnya Nabi SAW. Dan beliau punya banyak istri. Berapa istrinya Nabi? 9 insya Allah. Mau punya istri berapa? Mau punya istri berapa? 1 aja. Masya Allah. Katanya mau nyontoh Nabi SAW. Ana kasih hadiah, fadhal. Barakallahu fikum. Nabi SAW meninggal punya istri 9. Umatnya nggak boleh. Boleh cuma 4. Bagi yang mampu berlaku adil. Ini sahabat yang 3, setelah mendapatkan informasi yang lengkap dari rumah-rumah istri-istri Nabi SAW, mereka akhirnya membuat sebuah pernyataan. Mereka yang pertama taqalluha. Mereka memandang ibadah Nabi itu qalil, sedikit.
Akhirnya mereka mencari alasan. Oh iya kan pantas. Nabi tidur, sholat malam, kemudian beliau tidur, beliau puasa, kadangkala beliau nggak puasa, beliau menikah dengan banyak istri, pantas lah. Kan Nabi udah diampuni dosanya, yang dulu yang akan datang. Kita kan belum. Benar juga kata mereka. Sudah kata dia. Yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumul lail wala anam. Aku akan sholat malam sepanjang malam, tidak akan pernah tidur. Yang satu, amma ana fa'asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan aku tidak akan berbuka. Bayangin jemaah. Artinya mereka ingin beribadah lebih banyak lagi. Yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku nggak mau nikah sama perempuan. Karena menikah sama perempuan itu merepotkan. Repot. Makanya para penuntut ilmu ini mumpung belum punya istri, sungguh-sungguh. Kalau sudah punya istri berat. Punya anak lagi, lebih berat lagi. Pada waktu Ana menyelesaikan S3 di Medina, Ana punya anak 4. Gak mampu. Ana ngomong sama istri Ana, istriku kayaknya aku sudah gak mampu. Aku akan pulangkan engkau bersama anak-anak ke Indonesia. Karena kalau sudah punya anak itu ngantarkan anak sekolah, jemput sekolah, istri juga sekolah, mau belanjain loh. Kita ini mau menyelesaikan S3. Akhirnya dengan tega Ana mengantarkan mereka ke Indonesia, Ana katakan selamat tinggal. Ana mau balik ke Madinah. Berat memang. Maka sahabat ini yang mengatakan, aku tidak mau menikah dengan wanita. Karena merepotkan buat dia. Ada banyak yang harus dia kerjakan kalau dia punya istri, apalagi punya anak. Kalau kita melihat sekilas, kok kayaknya bagus ya. Mereka orang-orang yang ingin masuk surga. Harus perjuangan masuk surga itu. Tapi ternyata mereka salah jalan. Nabi SAW naik mimbar. Dikumpulkan orang-orang di Madinah. Lalu beliau mengatakan kepada mereka, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa nih? Ada orang-orang yang membuat pernyataan 1, 2, 3. Fa wallah kata Nabi SAW, inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Fi riwayat a'lamukum billahi wa atqakum lahu. Aku ini orang yang paling kenal sama Allah. Yang paling berilmu tentang Allah, yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan aku puasa dan aku tidak puasa. Berbuka. Aku mulai wa anam, aku salat malam dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan jalanku, dengan sunnahku, dengan yang aku contohkan, dia bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Tuh lihat jemaah, tidak semua niat baik itu benar. Nggak boleh beribadah itu yang nyontoh Nabi SAW. Karena sejatinya orang yang menikah itu juga dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia memberikan nafkah kepada istrinya. Dia punya anak yang akan melanjutkan perjuangan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangin kalau semua orang nggak mau nikah. Apa yang terjadi? Tutup tidurnya. Nggak ada. Ini anak-anak nanti pada nggak mau nikah sudah. Semua rumah ini kemana? Sudah mati semua. Anaknya nggak ada. Tutup. Sana anaknya nggak ada. Tutup. Karena nggak menikah mereka. Maka ingat, mencontoh Nabi SAW adalah jalan keselamatan. Maka sholatnya ya nggak usah berlebih-lebihan. Baik, kalau 1 juz 1 rakaat berlebihan nggak? Enggak lah. Cuma kalau antum tidak latihan, tidak terbiasa, maka berat. Maka jangan sampai ada orang yang melihat, oh masjid ini berlebih-lebihan kan? 1 juz. Loh, itu sholat sunnah. Kalau antum nggak mau atau nggak mampu, ada 2 orang. Ada nggak mau, ada nggak mampu.
Yang nggak mampu, Allah Ustaz, anak sudah tua Ustaz. Kalau berdiri 1 juz Ustaz, besok anak opname Ustaz. Terus gimana? Ya sudah duduk. Boleh sholat sunnah duduk. Pahalanya berapa? Setengah. Jadi kalau sholat sunnah duduk bukan dalam kondisi sakit ya, cuma sekedar capek atau males, dia akhirnya sholat sunnahnya duduk, dia dapat pahala setengah. Maka nih buat anak-anak yang biasanya nunggu ruku. Kita tahu kan kalau imamnya panjang, ya kita juga pernah pengalaman kayak gitu jemaah. Jadi kalau imamnya panjang bacaannya, kita duduk dulu ngobrol. Kalau sudah mau ruku, bismillah. Allahu Akbar. Baru ruku gitu. Antum kehilangan Al-Fatihah. Terus gimana? Ya udah, ketika imamnya Allahu Akbar takbiratul ihram, antum takbir, duduk. Duduk sudah kalau capek. Nanti pas imamnya mau ruku, antum berdiri. Nabi SAW seperti itu kadang-kala sholat malamnya kalau capek beliau. Duduk beliau sholat malam. Beliau baca panjang kan bacaannya. Tapi kalau baca qul huwallahu ahad ya jangan duduk lah antum jemaah. Bacanya qul huwallahu ahad duduk. Kan enggak apa-apa sholat sunnah cuma qul huwallahu ahad. Ini bacaannya panjang. Ketika Nabi SAW sudah mau rukuk, beliau berdiri, baru beliau rukuk dalam kondisi berdiri. Karena berdiri dalam sholat sunnah itu tidak termasuk rukun. Kalau sholat wajib masuk rukun. Ahibati billah, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau kalau sahur, beliau berusaha untuk mengakhirkan sahur. Kita belum bicara buka, sahurnya. Sahurnya apa? Ya terserah, kurma bagus. Tapi Nabi SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur itu berkah. Minum air enggak apa-apa. Makan kurma silahkan. Enggak harus makan nasi. Pertanyaannya, apakah puasa itu wajib sahur? Gimana orang puasa yang tidak sahur? Sah tidak puasanya? Kok sah? Nggak sahur dia. Sah. Kenapa kok sah? Tafadhal. Karena dia sudah niat, Masya Allah. Maju ke depan, kasih hadiah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tafadhal. Hayyakumullah. Iya jamaah. Jadi puasa sah asalkan niat. Kalau dia nggak niat nggak sah. Ini puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah niatnya boleh di pagi hari. Kayak umpamanya antum sampai jam 9 belum sarapan. Atau antum lihat kok makanan kurang selera di rumah. Ya udahlah aku puasa hari ini boleh. Tapi kalau puasa wajib kata Nabi SAW, la siyama liman lam yubaytis siyam aw liman lam yajma'is shaum. Enggak ada puasa, enggak sah puasa orang yang malam harinya dia enggak niat. Jadi harus niat. Enggak sahur enggak apa-apa, asalkan malamnya sudah niat. Tapi kalau dia memang enggak punya niat puasa, dia malam cobalah lihatlah anak kalau sahur puasa, kalau enggak ya enggak lah. Berarti dia enggak niat. Ketika pagi hari dia nggak sahur, kemudian aku mau puasa, nggak sah puasa. Karena dia malam hari sudah nggak niat. Maka nggak harus. Sahur itu tidak harus. Maka jangan sampai ada orang karena nggak sahur, aduh aku nggak kuat, aku lemes itu. Ketika antum tidak sahur, aktivitasnya dikurangi. Tetap puasa. Kalau umpamanya nanti sampai siang hari, kayaknya badan sudah mulai demam ya, sakit ini itu, ya orang yang sakit boleh nggak puasa. Baik, kemudian sahur ini dianjurkan untuk diakhirkan. Kata Nabi SAW, ini katanya Zaid bin Thabit, tasaharna ma'a Rasulillah SAW. Kami sahur sama Nabi SAW. Ditanya, antara sahurnya Nabi ke sholat subuh
Itu berapa jaraknya? Kata Zaid, ya 50 ayat. Kadar membaca 50 ayat. 50 ayat berapa menit bacanya? 20 menit? Enggak lah. 5 menit, 10 menit. Satu juz itu kita biasanya yang sudah lancar bacaannya anggap 30 menit. Ya. Ya mungkin 10 menit atau kurang dari 10. Pokoknya 50 ayat yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, bukan yang dibaca ya, jarak antara sahur dengan salatnya Nabi SAW. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mensegerakan berbuka. Jadi yang sering kita dengar namanya takjil ya. Takjil itu artinya mensegerakan. Mensegerakan tapi setelah dipastikan sudah masuk waktu maghrib. Karena kadang-kala di masjid-masjid ini adzannya itu berbeda. Kita cari yang paling cepat. Mana wajib sana? Bismillah, kita ikut sana loh. Kita harus pastikan benar nggak dia adzannya. Karena boleh jadi jam di masjid dia kecepatan. Apalagi jam-jam yang nggak connect sama HP, itu kan kadang-kala kecepatan, terlambat, yang di sana terlambat, dan ada masjid-masjid yang kurang baik. Kenapa? Di kampung kita jemaah, kita nunggu adzan jemaah, nggak adzan. Ternyata muadzinnya buka duluan, buka. Setelah itu udah selesai, baru adzan. Ini orang di kampung nungguin dia. Jadi waktu berbuka itu bukan dengan adzan sebenarnya. Waktu berbuka itu dengan tenggelamnya matahari. Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna. Kalau malam sudah datang, siang sudah pergi, maka itu sudah waktunya berbuka, kata Nabi SAW. Karena ada tempat-tempat yang mungkin nggak dengar adzan. Alhamdulillah sekarang ada waktu sholat ya. Waktu masuk sholat mungkin itu bisa jadi acuan lah. Kalau adzan di masjid, maka tolong diperhatikan. Jangan ikut yang paling cepat. Kan disegerakan, suruh mensegerakan. Iya, segera tapi tidak sampai ya melanggar. Karena kalau ternyata jamnya nggak cocok sebelah situ saat Anda berbuka sebelum waktunya, berbahaya buat antum. Baik, jamaah rahimakumullah. Ada hadis Nabi SAW mengatakan ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Rawahu Abu Dawud ya. Sebaik-baiknya sahurnya orang beriman itu kurma. Jadi usahakan makan kurma itu lebih cepat daripada makan nasi ya, Maya. Satu insya Allah cukup lah buat seharian. Kalau yang terlambat khususnya. Taib, berkaitan dengan berbuka. Nabi menganjurkan kita mensegerakan berbuka, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadangkala puasanya wisol, nyambung. Berpuasa ini di akhir Ramadan, pernah nyambung. Hari ini puasa, tidak berbuka. Waktu sahur nggak sahur. Besok puasa lagi. Besoknya puasa sampai hampir 3 hari. Nabi SAW 3 hari kira-kira beliau wisol. Sahabat Nabi dilarang untuk wisol sama Nabi SAW. Nabi katakan jangan. Aku ini beda sama kalian. Fa inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Aku bermalam hari dikasih makan dan minum oleh Tuhanku. Artinya beliau punya kelebihan dari Allah Azza wa Jalla, di mana ibadah beliau sudah seperti makan dan minum, sehingga beliau nggak terlalu butuh dengan makan dan minum ini. Maka beliau melarang para sahabat. Lalu beliau membolehkan, man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Barang siapa yang mau puasa wisol, puasa nyambung, maka hendaklah puasanya sampai sahur. Jadi boleh kalau ada orang mengatakan enggak, aku mau berbukanya waktu sahur. Boleh.
Tapi Nabi SAW tidak menganjurkan hal itu. Beliau menyuruh kita mensegerakan berbuka. Ahibati fillah. Kemudian setelah subuh, apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau punya kebiasaan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di sepanjang tahun. Beliau kalau habis sholat subuh SAW itu nggak pulang. Beliau duduk berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu beliau pulang. Maka usahakan kita di bulan Ramadan jangan tidur habis subuh. Terus ngapain? Zikir dulu. Kalau mau tidur setelah matahari terbit, tidur sedikit. Tapi habis subuh usahakan jangan tidur. Karena Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Waktu pagi ini waktu yang sangat-sangat berkah. Makanya orang kalau tidur habis subuh kadangkala bangunnya telat nanti dia. Dan ketika bangun pun males. Jadi kalau mau tidur setelah matahari terbit. Ahibati fillah, ketika musafir, Nabi SAW kadangkala beliau berpuasa, kadangkala beliau berbuka. Jadi kalau yang sedang safar nanti, yang mudik ke kampung halamannya, lihat kalau engkau mampu kuat boleh engkau puasa. Tapi kalau engkau merasa kecapean lebih baik berbuka. Baik. Yang terakhir, masih banyak lainnya jamaah. Kita masuk ke sesi tanya jawab sebentar lagi. Yang terakhir, jangan lupa untuk mencari Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Siapa bapak-bapak di sini yang umurnya 1000 bulan? Anda kasih hadiah. Semuanya Anda kasihkan. Sama buku-bukunya sekalian. Nah, fadhal. Bapak-bapak yang umurnya 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun plus 4 bulan. Ada di sini? Anda nggak tahu jemaah? Betul, Anda mau kasih hadiah karena spesial itu orang yang umur segitu. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60-70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari 70 itu sedikit. Langka. Maka Anda mau kasih hadiah. Bayangin tuh, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Umat-umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun itu berdakwahnya. Sebelumnya, sesudahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada umat Islam yang umurnya pendek ini untuk menambah amalannya dengan mencari 1000 bulan. Gimana cara mencari 1000 bulan? Ya usahakan di 10 hari terakhir itu kalau bisa iktikaf, iktikaf. Kalau nggak bisa iktikaf di 10 malamnya konsentrasi ibadah. Jangan nyari malam ganjilnya saja. Ini ganjil. Ana mau sholat tarawih, sholat malam, nggak ganjil. Antum nggak sholat tarawih. Padahal boleh jadi penghitungan 10 hari terakhir itu dari awal atau dari akhir. Ganjilnya itu boleh jadi genap. Genapnya boleh jadi ganjil. Nanti insya Allah dijelaskan sama ada Ustadz Agus, Ustadz Astagfirullah Ismail. Nabi SAW 10 hari full iktikaf. Ana mau kasih contoh sama antum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini anak-anak lihat. Baik, kalau ini jualan. Dikatakan anak mau jualan ini.
Di salah satu buku ini ada fulusnya. Ada hadiah. Hukumnya boleh atau tidak nanti tanyakan sama Ustaz Agus. Ustaz Ismail. Ya, ada hadiah 1 juta. Kalau antum beli 1 bisa jadi dapat, bisa jadi enggak kan? Tapi kalau antum beli semuanya pasti dapat, pasti dapat. Maka Lailatul Qadar itu insya Allah kalau antum menghidupkan tiap malam, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Asalkan niatnya benar. Karena bicara niat ini innamal a'malu binniyat. Ada orang nggak tidur, antum nggak tidur 10 malam terakhir nggak tidur, anak Ustaz. Ngapain? Jualan. Antum jualan nggak tidur. Ada orang yang nggak tidur nongkrong main gaple, main remi. Ada orang nggak tidur cerita-cerita. Alhamdulillah itikaf Ustaz 10 malam terakhir Ustaz. Malam ngapain? Oh biasanya ngobrol gitu, ngobrol, makan. Man qama lailatul qadri. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, salat pada utamanya. Imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab. Berharap pahala kepada Allah, diampuni semua dosa-dosanya dan dia insyaallah mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, doa aja. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke 10 hari terakhir. Berikan taufik kepada kami untuk dapat Lailatul Qadar. Dan kalau antum dapat Lailatul Qadar, jangan lupa untuk baca doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Ustaz Ismail. Pada Bapak sekalian, para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, sudah dibagikan kertas, bisa dikumpulkan. Ustaz Gani mungkin bisa mengumpulkan pertanyaan yang Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan. Yang ada bisa langsung dimajukan ke depan. Masya Allah jamaah, di masjid ini ada banyak ustadz. Ada Ustaz Ismail, beliau sempat satu asrama sama ana dulu. Satu asrama sama ana Ustaz. Oh Ustaz siapa? Ustaz Ratimin sama Ustaz. Nah, ada Ustaz Agus Taufan, beliau dulu sepondok sama ana sampai lulus sampai ke Lebria. Tapi setelah itu beliau ninggalkan ana. Nah, menuju kita tidur jadi orang tidur ya. Ada Ustaz Bisri, beliau atasan ana dulu. Sama juga beliau meninggalkan ana. Jadi banyak orang yang tidak setia ternyata di sini. Mereka pulang ke kampung halaman, sebagian di antara mereka untuk berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga mereka semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, apakah orang yang berpuasa tapi tidak sholat, puasanya dapat diterima? Ya jamaah, innamal a'malu binniyat. Ada orang yang puasa di bulan Ramadan itu karena rutinitas. Ada yang karena ikut-ikutan. Kenapa engkau puasa? Ya Ustaz, nggak enak kan Ustaz, semua di rumah pada puasa, masa nggak puasa? Malulah. Jadi bukan karena iman, puasa. Makanya kadangkala jemaah, orang-orang yang nggak sholat ini mengadakan acara buka bersama. Ana pernah kita itu di salah satu restoran terkenal, kita beli makanan untuk berbuka. Ngobrol lah kita sama yang jualan, sama pramusajinya di situ. Ana tanya,
Mas, ini orang-orang sering adakan buka bersama. Oh sering. Loh terus sholatnya di mana mereka? Mau sholatnya kecil. Banyak yang nggak sholat mereka. Jadi cuma puasa doang tapi nggak sholat. Cuma untuk merasakan orang kafir ada yang puasa, ada yang puasa. Antum lihat ya di beberapa vlog ada orang non muslim itu nyoba puasa Ramadan. Nyoba dia. Katanya ternyata enak juga kata dia. Jadi bukan karena iman. Maka dilihat tuh tadi orang yang sholat kagak, puasa iya. Kenapa engkau puasa? Kalau niatnya benar insya Allah dia sholat. Artinya kalau dia mengatakan ya anak ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, anak banyak dosanya. Maka dikatakan kepada dia, oh alhamdulillah, jangan lupa antum sholat. Karena yang pertama ditanya pada hari kiamat itu bukan puasa. Yang pertama dihisap itu sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah puasanya benar, zakatnya benar, hajinya benar, yang lainnya benar. Tapi kalau engkau sholatnya nggak benar, boleh jadi puasamu nggak benar. Jangan dilarang puasa. Oh engkau nggak sholat puasa, nggak usah puasa engkau. Jangan ini, dia mau puasa alhamdulillah. Bagaimana puasanya dibenerin? Karena puasa itu perlu niat. Kalau niatnya karena malu sama kawan-kawan, kalau niatnya karena ingin sehat, kok banyak? Kalau niatnya karena ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya tidak akan diterima. Yang puasanya lillahi ta'ala saja boleh jadi gak diterima. Kenapa? Karena syarat diterimanya amalan itu dua. Bukan hanya ikhlas, tapi harus sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Kam min sa'imin aw rubba sa'imin laisa lahu haddun min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Dia nggak dapat apa-apa. Gara-gara apa? Gara-gara omongan yang kotor, perbuatan maksiat dia lakukan. Nabi juga mengatakan alaihi salatu wassalam, man lam yada' qaula zuri wal jahla awal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dosa, tidak perbuatan-perbuatan yang bodoh, maka Allah nggak butuh dengan dia puasa. Puasa ini yang halal ditinggalkan. Kita itu makan dan minum halal, menghubungi istri halal. Jamaah, ana dapat bocoran yang ana baru tahu beberapa bulan yang lalu. Bocoran ini dari seorang pelacur yang sudah bertobat. Pelacur itu ngobrol sama istri ana. Akhirnya dia sudah berkeluarga. Dia kepingin bunuh diri. Karena dia nggak diterima oleh masyarakat gitu. Dianggap orang jelek. Padahal dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara yang dia ceritakan dia ngomong tentang dosa dia. Semoga Allah ampuni dosa dia. Paling laris pelacur itu di bulan Ramadan. Bayangin. Seorang suami menghubungin istrinya di siang hari di bulan Ramadan itu dosa besar. Dia harus mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Atau sebelumnya dengan membebaskan budak. Ini berzina dia siang hari di bulan Ramadan. Kenapa kok laris? Karena banyak istri nggak mau dihubungin suaminya. Dia katakan puasa kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana dengan orang-orang yang puasa, dosa tetap jalan. Ya dia hanya akan mendapatkan lapar dan haus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz. Mohon nasihatnya. Ana seorang akhwat
yang sedang menjalani proses memperbaiki diri Ustaz. Dan ana sangat lemah dengan perasaan Ustaz, yang masih sering terjerumus ke dalam dosa fitnah laki-laki. Nasihat untuk ana agar ana tetap kuat dalam menjaga kehormatan ana sebagai seorang akhwat. Jazakallah khair Ustaz. Naam ahibati fillah. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki adalah wanita. Dan para akhwat pun difitnah dengan laki-laki. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Artinya bagi seorang muslim kalau ingin terjaga, maka dia harus menjauh. Yang bermain dengan api maka akan terbakar. Yang bermain dengan air maka dia akan basah. Maka hendaklah anti berusaha menjauhi tempat-tempat yang membuat anti terfitnah. Nongkrong bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Dia anak sedang berusaha memperbaiki diri, tapi engkau berada di tempat yang tidak baik, engkau akan terseret. Menonton tontonan yang hanya akan membangkitkan hasrat, itu juga engkau sedang mendekati perzinahan. Karena mata itu berzina, telinga itu berzina, tangan itu berzina, kaki itu berzina, hati pun berzina. Tinggal yang terakhir kemaluan. Maka hendaklah kita menutup celah-celah ke dalam perzinahan. Ketika engkau terjebak dalam perbuatan dosa, maka segera bertobat. Jangan turutin setan. Setan itu kadang-kala memberikan nasihat. Setan itu baik apa enggak jemaah? Setan itu ngomongnya baik. Masya Allah, indah dia ngomongnya. Zuhrufal qawli ghurur. Yang banyak menipu orang. Mamanya ada orang berbuat dosa, udahlah engkau nggak usah tobat sekarang. Engkau tobatnya tobat sambal, ntar berbuat lagi, udahlah tunggu nanti engkau umur 60, 70 tahun. Sudah jadi takmir masjid nanti. Baik enggak nasihatnya? Nasihatnya untuk tobat. Tapi di situ ada penundaan tobat. Maka ketika engkau berbuat dosa di malam hari, jangan nunggu malam besoknya tobat. Paginya sudah tobat. Anak takut nanti berbuat dosa lagi. Engkau jangan bicara takut berbuat dosa lagi. Engkau sampai maghrib gak tahu dengan umurmu. Kalau engkau bertobat sekarang, harapannya kalau mati maghrib, engkau mati dalam kondisi sudah bertobat. Loh, kalau nanti anak ngulangin lagi loh, nanti itu bukan milik kita. Esok hari bukan milik kita. Sekarang milik kita. Dan setiap nanti kalau anak ngulangin, ya tobat lagi. Lalu kau ngulangi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Setan itu menjelaskan, aku ini menggoda manusia dengan dosa supaya dia masuk neraka, tapi ternyata manusia itu menghancurkanku dengan istighfar. Barakallahu fikum. Dan yang sudah sampai waktunya untuk menikah, segera menikah. Apa hukumnya mandi junub setelah selesai sahur? Apakah puasanya sah atau tidak? Bukan selesai sahur ini mungkin. Selesai fajar terbit. Jadi nggak ada masalah. Yang penting dia sudah niat dan ketika azan terbit. Ketika fajar terbit, dia sudah niat dan dia sudah tidak berhubungan dengan suaminya, maka mandinya setelah fajar terbit itu tidak membatalkan puasanya. Nggak apa-apa, yang penting dia sudah niat. Lebih utama mana? Sholat tarawih dan witir langsung setelah isya atau isya dulu? Tidur baru bangun sholat tarawih dan witir sekalian menyiapkan makanan sahur.
Nah, ahibati fillah, waktu sholat tarawih itu adalah ba'dal isya, sama seperti sholat malam ya, karena dia itu sholat malam sampai fajar. Yang paling utama waktu malam itu adalah sepertiga malam akhir. Kalau bicara yang paling utama, makanya biasanya di 10 hari terakhir itu di beberapa masjid mengadakan qiyamul lail. Padahal yang kemarin tarawih itu juga qiyamul lail. Jadi ana enggak qiyamul lail Ustaz. Ana tarawih. Loh itu qiyamul lail. Hadis Nabi SAW mengatakan man qoma Ramadan, yaitu tarawih itu qiyamul lail. Hanya waktunya yang berbeda. Ada yang di awal malam, di awal lail, ada yang di tengah lail, ada yang di akhir lail. Semuanya qiyamul lail. Kalau bicara waktu yang paling utama adalah sepertiga malam akhir. Tapi karena biasanya orang itu bacanya panjang, kadangkala mulai isya udah sholat dia sampai sepertiga malam akhir. Karena kalau sepertiga malam akhir berapa jam? Sekarang kalau maghribnya itu jam 6, harusnya jam berapa? Jam 8? Jam 7. Subuhnya jam 5. Berarti berapa jam? 5 tambah 5. 10 jam. Tengah malamnya dimulai jam 12. Sepertiga malamnya dimulai jam berapa jamaah? 4, 3, 2. Ya jam setengah 2. Kira-kira seperti itu. Itu sepertiga malam akhirnya. Tapi ada orang yang enggak. Dia mulai sholatnya dari jam 11. Sampai waktu sahur. Di masa Nabi SAW, Nabi sholatnya diakhirkan. Memang, isyaknya juga diakhirkan pada waktu itu. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ketika mau sahur sampai takut nggak bisa sahur. Karena panjangnya sholatnya, sampai mau sahur. Sekarang 21 rakaat, setengah jam. Ada sebagian masjid itu waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, baca Yasin. Allah, kok sudah ruku? Boleh? Boleh. Salatnya sah? Sah. Tapi kita di bulan Ramadan bukan mau cari hanya sah. Sholat itu asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi sah. Tapi kita mau jadi yang terbaik. Kita ingin mencontoh Nabi SAW. Maka tadi usahakanlah bacaannya yang benar ya. Nggak usah terburu-buru. Kalau dikatakan makmumnya kepingin terburu-buru, ya sudah. Kalau terburu-buru sholat sendiri. Karena sholat tarawih ini nggak harus berjamaah. Dan buat teman-teman yang bekerja, kadang-kala dia bekerja akhirnya nggak bisa sholat tarawih berjamaah di masjid. Jangan pernah mengatakan aduh telat Ustaz, ketinggalan sholat tarawih. Nggak ada ketinggalan sholat tarawih. Tarawih itu boleh sampai fajar terbit. Antum jam 11 malam bisa sholat, jam 1 bisa sholat, dan tidak harus berjamaah. Dan terjadi khilaf di antara para ulama, mana yang lebih utama, berjamaah atau sendirian. Buat orang-orang jamaah yang males sholatnya, yang hafalan Qur'annya sedikit, berjamaah tuh. Soalnya kita itu kadangkala semangat ibadah karena melihat yang lainnya ibadah. Contoh nih, lagi sholat duhur di masjid ini, nggak ada niat mau ba'diyah, tapi ngelihat semuanya pada sholat ba'diyah, kanan ba'diyah, kiri ba'diyah, dia nganggur, ana ba'diyah juga lah, Allahu Akbar. Itu bukan riya ya, bukan, tapi kebawa suasana. Riya itu kalau ingin dipuji, ini kebawa suasana. Makanya tadi ada orang yang kalau di rumah sholat tarawih sendirian baru 6 rakaat sudah kayaknya sudah cukup witir 1 rakaat. Tapi kalau di masjid 21 rakaat, masya Allah, 1 rakaat 1 juz, masya Allah. Kita mau duduk lihat yang sebelah kita sudah tua renta berdiri, malu analah, Allahu Akbar. Jadi suasananya membawa dia untuk semangat beribadah. Tapi umpamanya dia, Ustaz kalau di masjid cuma dapat ya 1 juz Ustaz.
Anak kayaknya mau di rumah. Anak mau satu malam itu 3 juz. Berarti 10 hari hatam Quran. Jadi 1 bulan dapat 3 kali hatam Quran. Umpamanya seperti itu. Yang nggak hafal bisa pegang mushaf ya. Jam berapa Ustaz? Udah habis waktu anak. Jamaah, Anda lihat kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan Ramadan. Ramadan bagi pedagang adalah bulan panen rezeki. Bagaimana menyikapinya? Wabil khusus penjual makanan. Syukron Ustaz. Nggak apa-apa jual makanan di bulan Ramadan, jual takjil, buka warung. Boleh sebenarnya buka warung di bulan Ramadan itu jamaah. Karena ada orang-orang yang nggak wajib puasa. Ada ibu-ibu yang datang bulan, ada ibu-ibu yang hamil, ada ibu-ibu yang menyusui, ada bapak-bapak yang head. Kan nggak wajib kalau ada gitu jamaah. Nggak wajib, makanya kadang-kala warung itu sepi jamaah. Kan biasanya kalau bulan Ramadan warung ditutup pakai kain ya. Tapi kalau untuk melihat ke bawah, kok banyak kaki di situ. Ah itu mungkin ada yang haid. Nggak apa-apa kita husnudzon sama mereka. Intinya jualan itu nggak apa-apa. Selama kita jual kepada orang-orang yang boleh tidak puasa. Kita sebutkan kalau bikin warung, kita buka untuk yang punya alasan tidak berpuasa. Kita tulis. Ada bapak-bapak, saya sakit. Oh iya, fadhol. Dia mau bohong sama Allah SWT. Karena kita sudah kasih pernyataan ini untuk yang nggak wajib puasa memang seperti itu. Kemudian yang jualan takjil, tapi di 10 hari terakhir usahakanlah. Kalau engkau rizkinya tambah banyak, sodakonya tambah banyak. Paling tidak engkau dengan rezeki yang banyak, mungkin ada banyak amalan yang kau nggak bisa kerjakan karena sibuk kerja. Tolong bagikan buka puasa buat orang-orang yang puasa, yang iktikaf engkau kirimin makanan, yang sahur engkau kirimin makanan, sehingga kita tetap dapat fadilahnya Ramadan. Walaupun mungkin anak kayaknya nggak bisa hatam kayak orang-orang, Ustaz. Ya sudah, apa yang bisa engkau lakukan? Lakukan. Ya ini sudah. Apa hukumnya terlalu sering mandi saat puasa? Nggak apa-apa, yang penting nggak minum. Kalau setiap mandi 2 tetes, nggak boleh lah. Mandi nggak? Nabi SAW pernah ya, ketika panas terik beliau siram air di atas kepalanya. Nggak apa-apa sih. Boleh sahur pada saat adzan subuh sudah dikumandangkan. Boleh kalau yang adzan salah waktu. Iya, kalau adzannya, karena adzan itu ada 2 sebenarnya jamaah. Ada adzan masuk waktu subuh, ada adzan membangunkan orang untuk sahur. Di masa Nabi SAW. Di sini adzannya berapa kali? 1 kali. Di Mekah Madinah itu 2 kali adzan. Sampai hari ini. Jadi kalau adzan yang pertama yang nyuruh orang bangun berarti nggak apa-apa. Kalau sudah adzan kedua berarti sudah terbit fajar. Bukan antum mengatakan katanya Ustaz sampai adzannya selesai. Allah mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit nggak boleh lagi makan dan minum. Nah, Ustadz, bagaimana puasanya orang tua 70 tahun tidak kuat, sering sakit, batuk parah, dan kadang lupa waktu sholat. Bagaimana cara membayarnya atau menggantinya? Kalau memang dia sudah nggak mampu puasa, maka dengan bayar fidyah. Kalau dia sudah pikun, maka pena malaikat sudah diangkat. Dia sudah nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, nggak wajib apa-apa. Kalau memang akalnya sudah tidak ada bersama dia. Tapi kalau masih ada bersama dia, dia punya utang puasa dulu-dulu yang belum dibayar, ya dia bayarkan dengan
fidyah seperti itu. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda ucapkan jazakumullah khair buat semua para ustadz khususnya ya, para jamaah, para panitia. Anak senang banget bisa sampai ke Tiduri ini jamaah dan ketemu sama sahabat-sahabat kita. Anak kembalikan ke Ustadz Ismail, fadhal. Barakallahu fiik.